Iya. Dulu kita ngomong.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Lesmana. Saya merupakan petani dari Desa Karya Bakti, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Saya pertama kali menggunakan Stargate pada waktu awal 2023. Ketika itu kita sedang menanam varietas ketan.
dan saya mendapatkan salah satu rekomendasi dari kerabat saya untuk menggunakan aplikasi Stargate untuk tanaman saya. Setelah saya menggunakan Stargate, saya banyak ya bonafit yang saya dapatkan, karena ada beberapa hama-hama yang mungkin pada saat itu saya masih belum tahu. Dan akhirnya setelah saya menggunakan Stargate, ternyata banyak hama-hama yang merupakan itu permasalahan yang selama ini masih belum bisa dipecahkan. Seperti contohnya adalah hama di mana si tanaman padi itu tidak bisa tumbuh karena tersendat yang diakibatkan daripada wereng, dan juga dari kurangnya anakan padi yang diakibatkan karena adanya serangan sundep. Setelah saya menggunakan Stargate dan melihat dari pertumbuhan padi saya benar-benar merasa lebih tenang dan merasa lebih puas dengan hasil yang bisa saya dapatkan. Dan kalau melihat dari pertumbuhannya, jadi seakan-akan padi itu telah menjanjikan potensi yang maksimal dari hasil tanaman kita setelah penggunaan daripada si Stargate tadi. Untuk para petani, kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal, ayo semua pakai Stargate. Pakai Stargate, borang hilang, hati tenang. Pakai Stargate, hati saya tenang. Yuk pakai Stargate, padi aman, hati saya senang. 3 tahun pakai Stargate, hati makin tenang loh. Si bintang bikin tenang. Selamat pagi petani jempolan FMC Indonesia dimanapun Anda berada, terutama Bapak Ibu petani yang lagi bersama-sama dengan saya di acara relaunching Stargate 05GR, Bapak Ibu petani di Balarejo Madiun. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat-sehat ya Bapak Ibu ya. Saya harap juga Bapak Ibu petani, rekan-rekan petani FMC Indonesia yang ada di sosial media yang saat ini juga ikut menyaksikan, semoga semuanya sehat dan siap mengikuti AgriTalks kita pada hari ini. Oke, seperti yang terlihat di layar sosial media Bapak Ibu sekarang sudah bersama dengan saya di atas panggung, yaitu para narasumber kita. Mari langsung saja kita berkenalan Bapak Ibu, yaitu ada Bapak Jono, ini petani dari Ngawi ya Pak ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik, sehat. Terima kasih ya Pak sudah bergabung dengan kami. Kemudian ada Mas Lukman, Technical Support Eksekutif Area Jawa Timur. Selamat datang Mas Lukman. Kemudian Bapak Agus Suryanto yang sudah tidak asing lagi, Senior Brand Manager FMC Indonesia. Terima kasih Mas Lukman dan Pak Agus. Jadi saya harap Bapak-Bapak juga sehat. Kita akan berbagi ilmu di pagi menjelang siang hari ini untuk petani-petani jempolan FMC. Oke. Sebelum kita mulai, saya akan informasikan bahwa acara ini terselenggara secara online di Facebook dan YouTube FMC Indonesia dan juga nonton bareng bersama teman-teman petani jempolan di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi Bapak-bapak, saat ini kita sudah terhubung mungkin sekitar 700 petani di seluruh Indonesia yang lagi nobar. Mungkin tim boleh memperlihatkan, nanti boleh di open cam teman-teman semua. Jadi kita ada 70 titik tersebar di seluruh Indonesia yang ikut join. Apa kabar teman-teman semua di sana? Jadi ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin masih sampai mana nih Pak, Sumatera, sampai Aceh, join semua dengan kita ya. Jadi kita harap nanti ada partisipasi dari teman-teman yang nonton juga di seluruh Indonesia. Jadi begitu ramai sekali yang hari ini ikut berpartisipasi di AgriTalks kita. Oke. Dan juga saya informasikan bahwa nanti
teman-teman yang nobar maupun Bapak Ibu yang ada di lokasi Balerejo hari ini bisa ikut untuk tanya jawab maupun kuis ya Bapak Ibu ya, nanti kita akan bagikan hadiahnya secara langsung. Oke, Bapak Ibu, tema Agri Talks kita pada pagi menjelang siang hari ini sangat menarik ya, yaitu virus kerdil rumput yang semakin menggila nih. Mengagetkan sekali judulnya ya, ada kata-kata menggilanya, kenapa nih gitu, seberapa parah sih virus kerdil rumput ini bagi tanaman padi Bapak Ibu petani seperti itu. Karena yang saya dapat informasinya ya Pak Agus ya, bahwa ini tuh bisa mengurangi hasil panen sebanyak 80% bahkan gagal panen. Betul ya Pak ya. Jadi kita mau membahas apa sih yang menyebabkan virus kerdil rumput, bagaimana petani harus mengetahui hal ini sebelumnya, seperti itu ya. Kita akan kupas tuntas semuanya hari ini. Namun sebelumnya saya akan ajak Bapak Ibu semua menyaksikan tayangan video yang diambil oleh Mas Lukman kemarin di daerah Madiun di sini. Laporan lahan yang terkena virus kerdil rumput. Mari kita sama-sama saksikan videonya. Halo Bapak Ibu Petani Indonesia, ketemu lagi dengan saya Lukman Junianto selaku Technical Support Eksekutif FMC Jawa Timur. Sekarang kita berada di Desa Balerejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Tepatnya di lahannya Bapak Jumiran dengan luasan sekitar 0,5 hektar. Di sini saya akan mengajak Bapak Ibu petani melihat tanaman yang terkena virus kerdil rumput dibandingkan dengan tanaman yang tumbuh sehat dengan menggunakan Stargate 0,5 GR. Di sini Bapak Ibu bisa melihat tanaman padi yang terserang wereng yang mengakibatkan jadinya penyakit virus kerdil. Bapak Ibu petani bisa perhatikan pertumbuhannya, bisa perhatikan juga masalah yang muncul. Tanaman terlihat jumlah anakan yang kecil-kecil dan banyak sekali. Terus kemudian pertumbuhan ke atasnya tidak bisa, cenderung pendek. Terus kemudian di fase generatif malah tidak bisa keluar secara sempurna. Di sini tanaman yang tidak menggunakan Stargate 0,5 GR. Jadi pertumbuhannya terlihat beda, tidak bisa serempak seperti itu. Dan di sini kita memiliki lahan demo yang menggunakan Stargate 0,5 GR. Di lahan ini sudah kita aplikasikan Stargate 0,5 GR 2 kali aplikasi. Yang pertama yaitu di persemaian di umur 7 hari setelah sebar. Yang kedua dipindah tanam di umur 20 hari setelah pindah tanam atau berbarengan dengan pemupukan kedua dengan menggunakan dosis 36 kilo per hektar. Mari kita lihat hasilnya. Bapak Ibu bisa perhatikan bagaimana gejala serangan virus kerdil rumput lebih rendah dengan menggunakan Stargate 0,5 GR dengan perlindungan ke tanaman padi dari serangan wereng dengan cara kerja yang unik. Dengan formulasi unggulan, Stargate 0,5 GR akan membantu petani menjaga kualitas panen yang terbaik, kemudian produktivitas yang terjaga, hasil panen yang melimpah, dan juga terhindar dari serangan hama wereng coklat. Dengan pemakaian Stargate 0,5 GR dari FMC, padi tumbuh dengan lebih subur dan tanaman terlihat lebih sehat secara keseluruhan. Stargate 0,5 GR membantu petani melindungi padinya dari serangan wereng dan virus kerdil agar terhindar dari gagal tanam. Stargate 0,5 GR membantu petani mencegah wereng agar terhindar dari gagal panen. Dan sekarang inilah bukti dari tanaman dari lahan tanpa aplikasi Stargate 0,5 GR, Bapak Ibu petani. Dan inilah bukti dari lahan yang telah diberikan perlakuan dengan Stargate 0,5 GR. Perbedaannya cukup jelas bukan, Bapak Ibu petani? Di
bisa dilihat. Jadi hasil aplikasi di lahan dapat kita simpulkan dengan menggunakan Stargate 0,5 GR, wereng batang coklat hilang, hati tenang karena si bintang yang bikin tenang. Terima kasih telah menonton video perbandingan hasil Stargate 0,5 GR. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu petani dimanapun berada. Sekian dari saya, kembali ke AgriTalk. Silakan, Jadi. Oke, tadi sudah kita saksikan cukup detail sekali tadi laporan lahan Mas Lukman yang melaporkan dari lahan di Madiun ya Mas Lukman ya. Jadi itu salah satu yang akan kita bahas Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu yang ada di sosial media juga mungkin mempunyai pengalaman lahannya terkena virus kedi rumput atau serangan wereng, bisa menanyakan langsung di kolom chat gitu ya, di Facebook kita, di YouTube kita, silakan menanyakan langsung. Dan teman-teman yang sedang nobar juga silakan langsung boleh tulis di kolom chatnya, walaupun nanti di sesi ketiga kita ada sesi tanya jawab. Oke, mungkin kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita ya Bapak Ibu semuanya. Nah, saya mau ke Pak Jono dulu mungkin ya Pak ya, sebagai petani yang sudah melalang buana ya Pak, bertani, punya pengalaman banyak juga dengan kaitannya topik kita saat ini virus kedi rumput Pak Jono. Jadi pengalaman Pak Jono sendiri nih gitu, apakah Pak Jono pernah mengalami virus kedi rumput ini, serangan ini gitu? Kalau saya pribadi belum pernah. Melihat tetangga sawah itu banyak yang mengeluh akibat kerdil rumput itu. Jadi Bapak malah melihat teman-teman ya, teman-teman ya. Bapak ya di lahan sebelah ya Pak ya. Oke, boleh tuh mungkin kejadiannya beberapa waktu lalu itu Pak, baru-baru saja gitu Pak, musim lalu atau gimana Pak? Sudah 1 tahun yang lalu. Setahun yang lalu. Nah yang Bapak saksikan nih Pak, bagaimana kondisi lahannya gitu ya Pak ya, gimana Pak waktu itu Pak? Waktu itu tanaman tuh tinggi, nggak bisa tinggi. Mau umur bunting tuh mau jebul tidak bisa keluar malai. Ya, terhambat pertumbuhannya ya Pak. Oke, nah berarti pada saat itu apa Pak? Apa akhirnya jadi gagal panen? Berapa persen mungkin kegagalannya kalau Bapak tahu dari teman Bapak saat itu Pak? Lihat dari teman tadi, itu sampai gagal panen sampai 50%. 50%, ya itu cukup parah ya Pak ya? Cukup parah. Oke, nah kalau boleh tahu Bapak bilang kemarin mungkin belum sempat ya, belum terkena lah ya, mungkin ada pencegahan yang Bapak lakukan gitu ya. Berarti kalau teman Bapak sendiri setelah terjadi itu, apa yang dilakukan Pak pada saat itu oleh teman Bapak atau tetangga Bapak itu Pak? Mengeluh, bingung cari obat yang untuk kerdil itu. Belum ketemu solusinya belum ya Pak ya? Belum ketemu solusinya. Betul, oke. Mengeluh Seperti itu. Oke, coba saya mau ngobrol Mas Lukman nih. Mas Lukman tadi tetangganya Pak Jono ya, berarti kan petani di sekitar Ngawi ya Mas ya, mungkin juga di Madiun gitu. Betul. Yang dimana wilayah Mas Lukman di Jawa Timur ya Mas ya. Jadi selama ini pengalaman Mas Lukman sendiri mendampingi Bapak Ibu petani di wilayah Jawa Timur dengan masalah virus kedi rumput seperti apa Mas? Ya, terima kasih Mbak Seri. Jadi di Jawa Timur ini virus kerdil ini termasuk menjadi momok utama juga bagi petani di Jawa Timur. Memang kejadian virus kerdil rumput ini tidak semua merata, tapi beberapa di daerah padi ini juga termasuk Madiun, Ngawi, terus kemarin ada yang paling terakhir di Bojonegoro pun juga sudah mulai ada virus kerdil rumput ini. Dan banyak petani yang belum mengetahui bagaimana untuk mengatasinya ini. Dan banyak petani cenderung tahunya setelah ada reaksi baru bergerak untuk mengendalikannya. Jadi sangat parah sekali. Dan juga banyak petani merasa sudah banyak keluar uang untuk tanam, ternyata tanamannya tidak bisa tinggi, tidak bisa tumbuh. Terus kemudian banyak pengeluaran sudah dikeluarkan untuk tanam, banyak kerugian lah Mbak Sri yang didapatkan oleh banyak petani. Oke. Gitu. Biasanya masalah virus kedi rumput muncul di umur berapa Mas yang Mas selama ini lihat gitu? Ya, jadi saya bilang tadi banyak petani yang tahunya setelah ada gejala ya, ada reaksi buah tanamannya tidak bisa tumbuh ke atas, kecil, terus anakannya banyak itu. Jadi itu muncul di fase vegetatif, kita sebut virus kerdil ya.
Itu biasanya di sekitar umur 25 dan sekitar 30 juga di fase vegetatifnya. Nah itu akan terlihat beda, yang lain sudah mulai bisa tinggi, anakannya besar-besar, itu kecil-kecil tapi banyak dan tidak bisa tinggi. Terus kemudian ada juga kadang seperti yang dibilang Pak Jono tadi, ada serangan di fase generatifnya, yaitu di fase namanya virus kerdil hampa ya, kerdil hampa, di mana malainya bisa keluar tapi tidak bisa full semua, mungkin hanya sekitar 25% saja. Itu juga harapannya petani begitu ada itu sudah diusahakan supaya biar keluar malainya, ternyata juga tidak bisa sesuai apa yang diinginkan oleh petani, Mbak Jerry. Iya, berarti petani menyadari tanamannya sudah terkena virus kerdil rumput sudah terlambat lah gitu. Betul, ya Mas. jadi sudah terlambat. Iya, padahal pencegahannya harusnya dari sejak awal, Sejak vegetatif awal, gitu betul. ya. Oke, nah kalau kembali ke Pak Jono, sebenarnya yang diharapkan petani nih ya Pak ya, petani padi seperti apa nih? Mungkin Bapak sendiri ya, mengharapkannya seperti apa Pak? Untuk tanaman dan lahan Bapak ya? Tanamannya seharusnya kan sehat biar hasilnya maksimal. Ya. Mungkin dari figur tanamannya tanamannya tampak seperti apa gitu yang diharapkan Pak, yang Bapak inginkan gitu Pak? Yang diinginkan para petani, tinggi tanaman normal, hijau, sehat, ya. Hasil panen melimpah, anaknya banyak dan hasilnya banyak. Betul, amin ya Pak, itu yang diharapkan Pak Jono dan juga semua Bapak Ibu petani lainnya. Oke, terima kasih Pak Jono. Nah, Pak Agus melihat pengalaman dari petani ya Pak ya yang terkena virus kerdil rumput malah bisa sampai 50%, bahkan ada yang gagal panen ya Pak. Terus Mas Lukman tadi juga cerita bahwa petani menyadarinya terlambat ya Pak ya. Sudah terkena virus kerdil rumput, tidak bisa lagi ditanggulangi gitu Pak. Nah sebenarnya apa sih virus kerdil rumput ini dulu nih Pak? Mungkin dibahas dari situ dulu Pak. Ya, terima kasih Mbak Shirley, terima kasih Pak Jono dan Mas Lukman yang sudah berbagi tentang pengalamannya. Jadi memang untuk ngebahas virus ini adalah menarik. Banyak memang petani yang tidak tahu, kita bicara historinya ke belakang. Saya masih ingat paling parah kejadian ini adalah di 2015-2016, itu di daerah Jawa Barat tepatnya ya, Pantura Jawa Barat. Saat itu memang pertumbuhan anakannya itu jumlahnya luar biasa, bahkan ratusan. Tapi tidak tinggi-tinggi, berhenti saat itu, dan bahkan di serangan yang virus kerdil hampa di fase generatif itu, tanaman juga anakannya banyak tapi mandek atau macet. Jadi malainya itu nggak keluar, kalaupun keluar hanya sepertiga, seperempat, dan itu pun juga hampa di situ. Nah, memang saat itu panik betul bahwa para petani belum memahami apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya saat itu. Sehingga saat itu sampai mungkin hampir 1 tahun mereka menjadi korbannya, karena saat itu tahunnya adalah dia menggunakan banyak produk yang pemicu pertumbuhan, menggunakan fungisida dan sebagainya, dan tidak tahu penyebabnya apa. Nah, padahal sejatinya virus kerdil rumput maupun kerdil hampa itu adalah virus yang ditularkan oleh orang batang coklat. Nah, orang batang coklat itu memang adalah sebagai OPT yang dimana Bapak Ibu petani semuanya tahunya adalah dia adalah nanti akan menyerang pada saat tanaman menjelang pengisian atau fase generatif dengan menghisap semua cairan pada tanaman tersebut sehingga kering dan tentunya padi jadi hampa, tidak ada ngisi. Nah, karena petani merasa bahwa itulah hanya yang diakibatkan atau kerugian yang disebabkan oleh warna coklat, sehingga belum memahami ternyata warna coklat ini juga sebagai vektor atau pembawa virus kerdil rumput. Nah, di mana perbedaannya, cirinya tadi mungkin bisa ditampilkan di gambar teman-teman, bahwa kerdil rumput itu dicirikan satu adalah karena pertumbuhannya berhenti. Ada penamaan masing-masing daerah. Di daerah Jawa Tengah Sukoharjo itu dibilangnya adalah penyakit KB karena berhenti tumbuh. Terus kemudian ada beberapa daerah Jawa Barat bilangnya mentek atau berhenti atau mandek. Terus ada bilang juga namanya selain kerdil itu cebol, ada juga bilang tanaman cebol seperti itu. Nah, virus kerdil rumput ini juga sedikit mirip dengan tungro yang disebabkan, kalau tungro itu adalah vektornya adalah warna hijau,
tetapi dia jumlah anakannya tidak terlalu banyak. Jadi tetap berhenti, pendek. Kalau wereng coklat itu adalah virus kerdir rumput, itu anakannya banyak dan tumbuhnya kaku tegak ke atas. Dan warna daunnya juga sama, mulai dari kuning ke hijau kekuningan dan bahkan ke orenan seperti itu. Nah, apabila serangan ini tidak dikendalikan, biasanya juga ada serangan kedua. Di menuju rata-rata adalah di fase generatif. Nah, dicirikan biasanya mulai daun bendera itu agak sedikit menggulung, bahkan tepiannya adalah bergelombang. Mungkin di gambar juga ada, dan biasanya tulang daunnya juga dia akan menebal di situ. Dan bahkan dia tidak, yang lebih fatal lagi, dipikirnya beberapa petani yang sudah mempunyai pengalaman, beliaunya lolos dari penyakit kerdil rumput, dipikirnya wah sehat nih, pasti akan keluar malai, ternyata kena serangan kedua yang kerdil hampa. Nah, jadi begitu bahayanya buat beberapa daerah endemis, sehingga ini diklaim justru serangan sekunderi atau serangan kedua ini, selain tadi mengeringkan tanaman tadi, Pak John, ini malah dirasakan kerugian yang sangat besar di situ. Karena apa? Sudah tanam, sudah menaruh harapan tinggi, ternyata dia harus tandur ulang. Seperti itu Mbak Sherly. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau Bapak Ibu yang online ya bisa melihat tadi ada gambar perbandingan ya Pak ya, perbedaan ya virus kerdir rumput dengan virus kerdir hama, dan Bapak Ibu yang hadir di Balairejo juga tadi mungkin sudah melihat ya, ada apa namanya sampel tanaman, juga bisa melihat di situ apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Agus gitu. Nah Pak, kalau melihat misalkan nih Pak, sekarang ada perubahan cuaca yang sedang kita alami ya Pak ya, di beberapa daerah sudah mulai turun hujan seperti itu. Ini kira-kira menjadi salah satu faktor juga nggak Pak men-trigger untuk penyebabnya virus kerdir rumput Pak? Ya, betul sekali. Jadi penyebaran virus ini benar-benar mutlak disebarkan oleh wereng. Jadi tidak bisa tular alat mekanis atau angin dan sebagainya. Tapi biasanya di saat peralihan musim ini memang angin berperan. Angin berperan adalah menambahkan kecepatan atau jelajah orang lebih jauh lagi, sehingga dia bisa mengakses ke beberapa daerah yang lain atau lokasi persawahan yang lain. Nah, yang lebih bahaya lagi bahwa sifatnya adalah persisten. Jadi begitu ada wereng yang dia sudah membawa virus kerdil ini, apabila tidak diputus siklusnya, anak keturunannya pun dia akan membawa virus. Nah, terutama adalah di musim sekarang ini, yang awal-awal musim ini biasanya kelembapannya lebih tinggi. Kondisi hangat itu adalah kondisi yang ideal buat wereng untuk berkembang biak, untuk musim kawin. Nah, di manusia pun juga biasanya Desember, November juga musim nikah, tapi bukan musim kawin. Nah, ternyata wereng pun juga sama hal itu. Nah, satu hal yang perlu waspadai Bapak Ibu semuanya, bahwa di sini setelah wereng tersebut menginfeksi, cukup sebetulnya hanya 30 menit dia sudah bisa mentransfer atau menularkan virus atau masukkan virus ke dalam jaringan tanaman. Nah, biasanya ada masa inkubasi menuju virus tersebut, akhirnya keluar gejalanya seperti yang disampaikan Mas Lukman tadi, bahwa petani taunya sudah ada gejalanya. Nah, masa inkubasi itu kurang lebih antara 2 sampai 3 minggu, bahkan beberapa daerah bisa sampai baru muncul setelah 1 bulan. Nah, apabila Bapak Ibu petani semuanya di seluruh Indonesia menemui atau mempunyai pengalaman bahwa gejala itu muncul di umur 25 atau 30 harian, silahkan ditarik mundur ke belakang, berarti kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu belakang. Nah, itu adalah waktu yang tepat Bapak Ibu semuanya untuk melakukan antisipasi atau pencegahan supaya tidak terinfeksi gitu. Oke. Terima kasih Pak Agus. Berarti para Bapak Ibu petani ini harus bersiap-siap ya Pak ya, dengan datangnya musim hujan, bahwa akan besar kemungkinan potensi serangan tadi dari wereng coklat dan menyebabkan virus kerdir rumput seperti itu. Nah, tadi Mas Lukman, Pak Jono dan Pak Agus sudah menjelaskan nih, dan juga berbagi pengalaman tentang virus kerdir rumput dan yang semakin menggila ini gitu ya Pak ya. Saya yakin Pak Jono juga dan rekan-rekan Pak Jono lainnya ingin tahu ya Pak cara mengatasinya, cara mengendalikannya seperti itu ya Pak ya, agar terhindar dari virus kerdir rumput. Nah, tetapi itu akan kita bahas di segmen yang kedua. Jadi kita akan masuk ke sesi kuis dulu di segmen pertama ini. Jadi untuk rekan-rekan Bapak Ibu petani yang ada di Balairejo, kita mau kuis dulu nih ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang tahu, saya cuma punya 1 pertanyaan, cepet-cepetan.
kalau Bapak Ibu tadi memperhatikan yang sudah dijelaskan, bisa langsung angkat tangan dan jawab ya Bapak Ibu ya. Nanti teman-teman dengan yang online berarti ya. Dengan yang online ya, Nah, atau cepetan, Mas. supaya enggak ini yang online kita kasih sendiri Pak. Oke, boleh. Biar hadiahnya rata ya Pak ya. Gitu. Iya, jadi yang offline kita cepat-cepatan di sini ya, mungkin nanti boleh dikasih hadiahnya langsung oleh teman-teman. Pertanyaannya gitu ya, nomor 1, bagaimana ciri-ciri virus kerdil rumput? Nah, ada Bapak Ibu yang tahu? Langsung angkat tangan. Ciri-ciri, boleh Bapak. Silahkan Pak, mungkin ada mic yang boleh dibawa ke bawah. Ada mic yang bisa dibawa? Adakah? Oh, ada di bawah, oke. Dengan Bapak siapa Pak? Boleh berdiri Pak? Ya, terima kasih. Nama saya Mbah Pono, petani dari Desa Kuwu, Kecamatan Banirjo, Kabupaten. Saya punya tanah 1/4 hektar, itu tidak gagal panen karena karena diusui sama kerdil rumput itu tadi. Ciri-ciri kerdil rumput itu dari umur 30 hari itu sudah tidak bisa berkembang. Bisa berkembang tapi hijau tapi tidak bisa berkembang atau tidak bisa berbuah gitu. Jadi saya tahu sendiri karena apa? Tanaman saya sendiri sudah diserang 1 tahun ke pokok itu. Terus yang kedua, musim kemarin itu juga hampir gagal panen bukan karena gagal panen itu bukan karena virus, tapi karena tikus. Gitu. Jadi 3 kali saya gagal panen. Itu Mas Lukman yang menyaksikan itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah Pono tadi ya Pak ya. Oke, jadi kembali mungkin ke Pak Agus tadi, salah satunya itu ya Pak ya, tidak bisa tumbuh gitu ya Pak. Tetap sih hijau ya Pak ya, tapi juga tidak berbuah seperti yang normal. Betul Pak? Mbak Pono, yang pertama kami turut prihatin. Semoga itu menjadi pengalaman terakhir ya. Jadi setelah kita di sini nanti kita bisa belajar bareng dan menyelesaikan. Jadi memang betul, udah pasti fase beliaunya menyampaikan karena yang menjadi korban sendiri. Ya. Dimana tanamannya berhenti tumbuh. Ya makanya saya bilang tadi di Sukoharjo itu kepala dinasnya dibilangnya di sana disebutnya adalah penyakit KB karena berhenti. Ya kan, berhenti. Dan memang betul, dan kemudian kedua adalah tidak akan keluar malai. Jadi sekali lagi saya turut prihatin dan semoga pada kesempatan ini kita dapat ilmu dan kita bisa mempraktekkan, dan ini menjadi salah satu solusi yang terbaik khususnya buat Mbah Jono dan petani seluruh Indonesia secara umumnya. Oke, ya. Bapak Mbah Pono tadi ya Pak ya, semoga dengan ini menjadi solusi terbaik ya untuk Mbah Pono dan petani-petani lainnya, Pak Jono di sini juga ya. Oke, saya mau kasih satu pertanyaan kuis buat yang nobar, jadi boleh tuh ramai sekali Bapak-bapak ya, kita lihat di sini. Terima kasih teman-teman di seluruh Indonesia sudah ikut join, ramai sekali. Mungkin di setiap titik ada 10 mungkin sampai 15 petani ya yang ikut menyaksikan Agritalk kita pagi siang hari ini. Oke, jadi langsung aja raise hand nanti di Zoom, petugas FMC di sana tolong dibantu ketika kita sebutkan nama akunnya nanti bisa langsung menjawab, diaktifkan mikrofonnya. Oke, pertanyaannya untuk yang nobar adalah wereng coklat selain menyebabkan tanaman kering bisa menjadi vektor virus. Virus apa itu? Silahkan. Saya minta kru di sini boleh memilih saja langsung di highlight saja. Silahkan dipilih karena di sini banyak yang raise hand di sini kalau kita lihat di lahan. Silahkan langsung di highlight aja satu. Oke, boleh dibantu ini dari mana karena tidak terlihat dari kami. Gerobokan, oke. Selamat pagi, selamat siang, bapak-bapak di Gerobokan. Silakan, bapak. Dengan bapak siapa? Jawabannya apa? Dari Pak Suhaji, Gerobokan.
Jawabannya tungro. Tungro. Oke. Benar enggak Pak Agus? Ya, mohon maaf Pak, jawabannya kurang tepat. Jadi tadi saya sampaikan kalau tungro itu penyebabnya wereng tapi adalah wereng hijau. Jadi belum saya jawab, mungkin ada lagi yang mau resen yang lainnya. Oke, mohon maaf Bapak, ya itu tadi salah satu yang dibagikan perbedaannya ya oleh Pak Agus tadi di awal. Gak apa-apa, kita coba lagi, dipilih satu lagi silahkan. Saya bacakan ya, wereng coklat selain menyebabkan tanaman kering bisa menjadi vektor virus, virus apa? Sidrap. Oke, dari sidrap. Silakan Bapak-bapak dari sidrap. Ya, yang lahannya ini yang tempatnya sedang kita highlight di layar. Oke, silakan. Tidak berlama-lama biar kita pindah ke tempat yang lain yang sudah siap menjawab. Jawabannya langsung boleh? Ya, langsung jawab Pak. Ya, Bapak boleh. Virus kerdi rumput, boleh dilihat mukanya Bapak, wajahnya tidak terlihat nih. Nah, dengan Bapak siapa Pak? Pak Mail. Oke, Pak Mail dari Sidra Virus kerdi rumput Pak Agus. Ya, betul Pak, tepat sekali. Oke, selamat untuk yang dari Sidrap ya. Nanti bisa dibantu oleh teman-teman FMC mendapatkan merchandise dari FMC. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di Balai Rejo Madiun juga. Kita akan masuk ke sesi yang kedua, tetapi kita jeda dulu. Terima kasih. Kita kembali ke segmen kedua, Bapak Ibu ya. Tadi di awal sesi kita sudah membahas dengan Pak Jono yang berbeda di sini, mungkin Pak Jono. Kita membahas bagaimana serangan virus kedi rumput yang terjadi mungkin di lahan Pak Jono maupun rekan-rekan Pak Jono gitu ya di wilayah Jawa Timur sini. Nah, di sini kita kedatangan narasumber yang lain yaitu Pak Suwoto ya. Pak Suwoto dipanggil Pak Woto ya Pak. Apa kabar Pak? Siap. Sehat, Mbak. Sehat ya Pak Sehat. ya. Oke. Pak Woto juga nanti mungkin akan berbagi pengalaman. Malah di sini sedikit berbeda adalah kesuksesan Pak Woto gitu ya Pak ya. Mungkin juga sebagai seseorang yang loyal menggunakan Stargate 05GR. Itu ya Pak. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Siap. Oke. Nah, kita akan ke Pak Agus dulu nih Pak Agus. Kita mungkin akan lebih banyak ngobrolin tentang solusi FMC ya Pak ya dari Stargate 05GR. Nah, Pak Agus, kita membahas nih bagaimana Stargate membantu petani dalam mencegah tanaman padinya terkena virus kedi rumput nih, gitu ya Pak. Bahwa berdasar pemaparan bahwa wereng itu kan bisa menjadi mengakibatkan virus kedi rumput. Jadi apa yang harus dilakukan gitu dan solusinya supaya petani terhindarlah dari virus kedi rumput ini Pak. Ya, terima kasih Mas Sherly. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di sesi sebelumnya bahwa pembawa virus atau vektornya itu adalah wereng batang coklat atau WBC yang kita sering sebut secara singkatannya. Jadi apabila kita berbicara bagaimana cara mengendalikannya, tentunya adalah bahwa biangnya atau vektornya itulah yang akan kita jadikan prioritas untuk mengendalikannya sebagai target sasarannya. Nah, berbicara mengendalikan wereng coklat itu sebetulnya memang banyak bahkan teman-teman PPL dari dinas pun juga menyarankan bagaimana cara pengendalian secara terpadu, bagaimana yang berwawasan lingkungan termasuk bagaimana cara sanitasi, terus kemudian pola tanam yang seragam sehingga tidak ada kita memutus siklus dari siklus perkembangbiakan tersebut. Tentunya adalah memutus rantai makanannya. Terus kemudian kita mencoba disarankan memilih
varietas yang lebih tahan dan sebagainya. Pun demikian banyak yang tidak kalah penting Bapak Ibu semuanya adalah musuh alami, serangga-serangga yang menjadi teman-teman petani semuanya. Nah, berbicara mengendalikan wereng itu sebetulnya Bapak harus bermitra memang. Salah satunya adalah mitranya adalah tadi para musuh alami. Kalau Bapak tahu biasanya ada yang terkenal namanya kepik mirit. Nah, kepik mirit itu juga salah satu serangga yang bisa membunuh atau memakan wereng-wereng yang masih muda, bahkan wereng dewasa dengan cara ditusuk, disap sampai dia kering. Kemudian juga ada, kalau Bapak tahu, ada yang namanya kumbang koksi yang ada helm merah itu, ada titik-titiknya, tapi titik-titiknya itu adalah jarang-jarang. Itu juga adalah sebetulnya teman petani. Kemudian ada istilahnya lagi, adanya laba-laba serigala, namanya serem. Laba-laba serigala itu juga salah satunya sama, bantu membungkurkan telurnya. Dan terakhir yang sempat ngetren di beberapa tahun yang lalu namanya tomcat. Nah, jadi para sahabat petani semuanya itu tentunya harus kita perhatikan populasinya. Sehingga sangat disarankan Bapak Ibu semuanya coba untuk menghindari penggunaan insektisida spray atau insektisida semprot di umur-umur vegetatif awal, yaitu di bawah 30 hari. Dikarenakan populasi serangga tersebut atau musuh alami tersebut, sahabatnya Bapak Ibu semuanya itu paling banyak populasinya adalah di umur-umur tersebut. Nah, berbicara virus kerdil lumput, kalau kita tarik bahwa gejalanya muncul di umur 25-30 hari, udah dipastikan bahwa mereka mulai diinfeksi atau ditularkan pada saat pembibitan. Ini untuk daerah-daerah yang pindah tandur. Kalau untuk daerah-daerah tabela, karena kita juga disaksikan sampai ke Sulawesi, tadi ada yang dari Sidrap, atau mungkin sekarang juga ada di daerah Palu, juga di daerah ada Lubuk Banggai dan sebagainya. Kalau daerah-daerah yang tanam benih langsung ya udah pastinya di saat Bapak Ibu semuanya setelah nabur, atau mungkin ini di daerah Pasang Surut juga, setelah nabur kurang lebih umur 10 hari, 15 hari atau pemupukan pertama bisa ditaburkan dengan insektisida dari FMC yaitu Stargate Granul. Nah, salah satu kelebihannya Bapak Ibu semuanya bahwa ini adalah butiran sehingga mempunyai peluang tinggi untuk tidak memapar tadi musuh alami tersebut. Itu yang penting pertama. Nah, yang penting kedua adalah ini yang hobinya Bapak semuanya ya. Jadi dengan menggunakan aplikasi tabur ya, itu tentunya meringankan tenaga karena tidak perlu gendong tangki ya Pak Woto. Nah, kalau Bapak semuanya tidak gendong tangki kan malam bisa gendong ibu ya, bercanda ya. Nah, di situ. Itu adalah favoritnya di situ. Nah, terus kemudian tidak kalah pentingnya lagi, Stargate ini juga adalah berlabel hijau. Jadi berwawasan lingkungan. Selain memang secara formulasi tidak membahayakan, aplikasinya tadi tidak memapar serangga tersebut ya, udah dipastikan label hijau ini sedikit selektif, hanya mengendalikan hama-hama sasaran atau target sasaran. Nah, tentunya ini sangat berhubungan, sangat relate dengan program pemerintah yaitu pengendalian secara terpadu karena wawasan lingkungan, karena kita berharap bahwa ekosistem di dalam rantai makanan itu akan berjalan dengan bagus, terutama adalah untuk hama-hama atau kumbang-kumbang yang menguntungkan tersebut, Mbak Sherly. Nah, jadi apabila Bapak aplikasikan di saat persemaian dengan butiran tersebut, secara perlahan atau istilahnya slow release, butiran tersebut akan mencair dan akan diserap oleh akar dan akan ditranslokasikan atau disebarkan seluruh jaringan tanaman. Nah, kelebihannya adalah karena dia masuk dalam jaringan tanaman tentunya akan lebih lama bertahan atau lebih lama melindungi tanaman tersebut dari serangan hama tersebut. Jadi Bapak cukup sekali pada saat pembibitan dengan dosis cukup 4 kilo untuk bibit 1 hektar atau kurang lebih berarti 4 bungkus ya. 2 bungkus untuk di persemaian. Nah, kemudian bahwa penyebabnya sama seperti yang disampaikan Mas Lukman tadi dan kesaksian Pak Mbah Jono tadi, bahwa menuju generatif juga ada potensi ada serangannya virus kerdil hampa. Nah, nanti ini bisa diulang pada saat Bapak Ibu semuanya melakukan pemupukan di kedua. Jadi di umur 20 harian, 25, 20, 30 hari tergantung beberapa daerah, itu bisa diulang. Stargate dicampurkan dengan pupuk, disebarkan dan kembali lagi tidak perlu gendong tangki. Nah, di situ bisa dicampur dengan pupuk
dengan dosis atau takaran 36 kilo untuk 1 hektar di situ. Nah, kelebihan lagi, begitu banyak kelebihan Stargate. Nah, kebetulan Stargate selain memang terdaftar resmi untuk mengendalikan wereng batang coklat, nah sedikit kami mengingatkan di situ juga ada atau resmi terdaftar juga untuk mengendalikan pengerek batang seperti yang disampaikan tadi Pak Lurah Dr. Andes Sumarlan bahwa bisa juga digunakan untuk mengendalikan pengerek batang di stadia atau fase awal. Demikian Mbak Shirley, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gus untuk pemaparannya. Nah, bagaimana nih Pak, tadi kan cara kerja Stargate seperti itu ya Pak ya. Bagaimana kalau tanaman padinya terlanjur Pak, misalkan sudah terkena virus kedi rumput, karena kan tadi beberapa petani yang seperti Mas Lukman bilang juga bahwa mungkin menyadarinya sudah terlambat Pak gitu. Belum sempat diaplikasikan Stargate gitu ya Pak ya. Itu bagaimana Pak? Ya, kembali lagi kami turut prihatin memang kalau misalnya teman-teman petani mengalami kejadian tersebut, karena kalau sudah timbul gejala ya memang sudah wassalam, tidak bisa diselamatkan. Ya mau nggak mau istilahnya adalah kita harus eradikasi. Jadi kita cabut, kita benamkan supaya itu tidak menjadi inang apabila ada wereng datang lagi dan ngisap situ biasa menjadi sumber atau inokulum untuk virus penyebarannya seperti itu. Jadi kembali lagi memang kalau untuk virus maupun untuk serangan wereng sendiri ya tidak ada kata namanya kuratif, harus preventif atau pencegahan seawal mungkin sehingga tidak benar-benar ya fatal seperti itu Mbak. Oke, baik Pak. Jadi memang harus tadi diaplikasikan di awal. Nah, berarti pada umur berapa Pak sebaiknya aplikasi Stargate? Mungkin tadi dosis, mungkin Bapak Ibu petani di sini perlu diingatkan kembali Pak. Betul, jadi saya ulang kembali, tadi sudah saya sampaikan supaya ini lebih mudah diingat. Jadi bahwa gejala virus kedi rumput itu umumnya akan timbul di umur 20-an sampai 30 hari. Tadi Bapak bisa tarik di awal untuk mencegahnya, udah dipastikan aplikasinya pada saat pembibitan karena itu terinfeksi pada saat pembibitan. Ya 7 sampai 10 hari setelah sebar, Bapak bisa aplikasikan Stargate granul di persemaian. Bisa dengan pupuk, bisa langsung saja karena kan biasanya persemaian luasannya tidak terlalu luas dan lebih mudah rata. Dengan dosis atau takaran 4 kilo per benih 1 hektar. 4 kilo per 1 hektar benih atau 2 bungkus Stargate granul 0,5 GR untuk kebutuhan benih. Nah, biasanya kalau pindah tanam antara 15 sampai 20 kilo benih di situ. Nah, kemudian diulang pada saat pemupukan kedua. Nah, di saat pemupukan kedua inilah yang sering kecolongan karena populasi wereng tidak kelihatan karena tanaman sudah mulai rapat. Nah, petani sebagian besar melakukan pemupukan di kedua. Pemupukan kedua itu bisa dicampur lagi dengan Stargate. Nah, sehingga selain memang bisa mencegah dari virus kerdil hampa, juga tentunya di saat nanti apabila ada serangan wereng yang menggosongkan itu sudah terkendalikan di situ. Karena yang menyerang atau yang menggosongkan atau yang menghisap cairan dalam tanaman itu biasanya adalah wereng dari generasi yang populasinya tidak akan dikendalikan di awal. Biasanya adalah wereng-wereng yang tidak bersayap di situ. Demikian Mbak, jadi 2 kali pada saat persemaian dan nanti di pemupukan kedua. Di saat persemaian dosisnya adalah 4 kilo per 1 hektar benih dan di pemupukan kedua adalah 36 kilo per hektar. Terima kasih. Ya, oke, Pak Agus, berarti ini ketika petani sudah mengaplikasikan ya Pak tadi dengan di persemaian, kemudian mungkin aplikasi kedua di pemupukan kedua dengan dosis yang tepat Pak, apa hasil dan manfaat yang bisa dilihat dan dirasakan petani Pak menggunakan Stargate ini Pak? Nah, sama seperti di awal kita agitlog tadi, jadi beberapa testimoni karena ini sudah di awal tentunya rasa ketenangan. Jadi banyak ada waktu ngopi buat Bapak semuanya karena sudah paham Bapak. Yang penting sudah diawali dengan Stargate granul. Dengan formulasi yang butiran tersebut, itu prosesnya lebih pelan sedikit demi sedikit dan dipastikan daya tahannya akan lebih lama. Jadi perlindungan yang lama inilah yang membuat Bapak Ibu semuanya menjadi tenang. Dan dipastikan tanaman terlindungi. Dan tidak kalah pentingnya, saya ulangi kembali tadi, produk ini berlabel hijau, berwawasan lingkungan, tentunya sahabat Bapak Ibu semuanya yaitu tadi mulai dari kepik mirit, kumbang koksi, laba-laba serigala, tomcat yang musuhnya wereng itu akan banyak dan menemani Bapak sepanjang musim. Demikian Pak Shirley. Jadi benar-benar tenang Pak, sahabatnya banyak. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Makanya bukan sembarang nama dibilang si bintang bikin tenang ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu petani tenang karena sudah terlindungi dari awal, juga ekosistem terjaga. Jadi Bapak Ibu petani juga keberlanjutan ya Pak ya untuk lahan-lahan Bapak Ibu semua. Oke, Pak Agus dan Mas Lukman tidak afdol ya rasanya kita dari pihak FMC sudah menjelaskan dan juga manfaat dari Stargate 05GR ini. Tapi kita tidak mendengar langsung nih, mungkin testimoni ya, kesaksian dari Pak Suwoto sendiri sebagai petani, praktisi ya Pak, dan juga pengguna loyal Stargate 05GR. Jadi mungkin Pak Suwoto bisa berbagi secara langsung dengan teman-teman di sini dan juga di sosial media kita bagaimana pengalamannya pada saat mungkin terkena virus kedi rumput gitu ya Pak ya, dan bagaimana keberhasilan mengatasi masalah tersebut Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mbak, waktunya yang diberikan kepada kami. Saya adalah di samping petani, alhamdulillah ya garapan saya ada 5 hektaran. Saya pengguna FMC Mania dari mulai awal sampai mulai 2017 sampai sekarang saya adalah FMC Mania. Jadi kenapa saya pakai FMC? Pertama, harganya murah, tapi bukan murahan, tapi kualitasnya luar biasa. Saya sudah membuktikan sendiri, ya. Apalagi dengan di 2-3 tahun yang lalu terjadi di wilayah kami terjadi serangan kerdil rumput, kerdil hampa. Jadi saya punya kemitraan 120 hektar. Hukumnya wajib harus pakai Stargate. Karena apa? Saya bergerak di bidang produsen benih Pak. Karena apa? Kalau nanti terjadi serangan virus kerdil rumput, virus yang akan ditularkan kalau jadi benih, benihnya kalau ditanam lagi pasti kerdil rumput. Karena gabah yang sudah terkena kerdil rumput, walaupun satu rumpun pun kalau tercampur dengan beribu-ribu ton atau berapa ratus ton, jenengan tanam lagi pasti akan terjadi kerdil rumput. Jadi saya menghimbau kangge para petani seluruh Indonesia, mungkin karena ini live seluruh Indonesia Pak Agus ya. Betul. Ya, ini kalau di hamparane panjenengan semua sudah ada titik kerdil rumput, jangan sekali-kali dipakai benih kembali. Karena apa? Itu sebagai penular atau virusnya tetap akan ngikut. Jadi perbandingannya 1 kilo gabah yang dihasilkan terkena virus kerdil rumput, nanti ada di situ ada 600 ton pun semua akan tercampur menjadi kerdil rumput. Nah, jadi ini kalau umpamanya para petani sing biasanya tidak beli atau tidak beli benih yang bersertifikat, itu nanti tolong kalau menggunakan di lokasi yang sudah ada kerdil rumput, jangan sekali-kali dipakai lagi sebagai benih. Bisa dipakai benih tapi perlu imunisasi, artinya pakai marsal. Marsal yang bubuk itu marsal apa Pak Agus ya? Iya, itu marsal, pakai itu paling enggak itu sebagai imunisasi. Jadi kerdil rumput ini memang sangat sulit dikendalikan Bapak Ibu semua. Terutama ini pelanggan saya yang ada di Palembang ini. Palembang ini lagi menjerit, yang tanam Inpari 32 HDP sudah tidak mau tumbuh lagi. Jadi makanya di Palembang ini permintaan benihnya untuk khususnya Inpari 32 stop total Pak. Karena di sana sudah ada virus kerdil rumput. Dan kami sudah menyarankan ke petani yang ada di Palembang, gunakanlah Stargate untuk pembenihan. Insya Allah jenengan akan panen, akan selamat. Insya Allah yang di Palembang seperti itu. Kelebihan kedua pakai Stargate itu mudah. Jadi aplikasinya mudah, ya murah sekalian.
Karena apa? Pengalaman kemitraan saya yang 120 hektar itu, kalau pakai spray, itu rata-rata nyemprotnya itu di bawah jam 6 pagi, Pak. Jadi kalau di 6 pagi mungkin stomata daun belum membuka, jadi kurang efektif. Jadi kurang tepat waktunya. Yang kedua, dosisnya sudah tepat tapi aplikasinya sing boten tepat. Karena nopo semproten ku tidak berkabut, hanya nopo ngocor mawon. Nah itu sebagai nopo kurang efektifnya. Walaupun semahal apapun obatnya, kalau tekniknya tidak sesuai, insya Allah nggih kurang maksimal hasilnya. Saya kira itu Pak Agus. Ya, Pak Woto terima kasih sekali. Mungkin dari Pak Agus Pak, mendengar tadi ya testimoni dari Pak Woto gitu ya Pak. Mungkin ada tanggapan dari Bapak nih bahwa pengguna, terima kasih Pak udah menjadi FMC Mania tadi ya Pak ya, mungkin tidak hanya 1-2 produk yang Bapak pakai. Nah bagaimana Pak dengan pengalaman seperti Pak Woto yang berhasil gitu ya Pak, sampai panen menggunakan Stargate ini Pak? Ya, terima kasih Pak Woto tentunya sudah berbagi pengalaman. Ya, memang semuanya biasanya berawal dari kejadian atau pengalaman yang menyedihkan, pengalaman gagal. Nah, jadi satu hal yang pelajaran di sini adalah buat para yang nobar ya, para petani hadir pada nobar di seluruh Indonesia yang kebetulan ya semoga tidak mempunyai pengalaman, setidaknya memang bisa menjadikan antisipasi. Jadi sama seperti rangkaian yang saya sampaikan tadi, bahwa bagaimana cara mengendalikan wereng itu secara komprehensif memang cukup banyak. Salah satunya kalau dari Pak Woto adalah pilih benih yang bersertifikat. Itu juga salah satunya adalah rekomendasi juga resmi dari Dinas Pertanian. Yang bersertifikat pun juga tentunya yang berlabel dan bisa diklaim sebagai lebih tahan terhadap serangan wereng. Nah, memang sejauh ini belum ada yang benar-benar tahan terhadap serangan remang, tapi yang dimaksud lebih tahan adalah dengan jumlah populasi tertentu, tapi itu ya tidak muncul gejalanya seperti itu, Mbak. Jadi memang inilah fungsi pentingnya teman-teman, bagaimana selain memang kita belajar sendiri dari pengalaman petani, juga tentunya pemilihan produk yang tepat, waktu aplikasi yang tepat tadi, dan tentunya sesuai dengan dosis anjuran. Itu salah satu yang menarik yang disampaikan Pak Woto tadi ya. Demikian Mbak. Ya, makasih Pak Agus. Mungkin dari Mas Lukman, Mas, kalau dari tim FMC ya Mas di Jawa Timur nih, selama ini mendampingi Bapak Ibu petani di Jawa Timur gitu, biasanya apa yang diedukasi nih Mas? Karena kita juga pengen petani-petani kita ini teredukasi penuh ya Mas Lukman ya. Mungkin seperti Pak Woto ini ya yang jadi paham betul bagaimana harus mengaplikasikan insektisida, pestisida yang tepat gitu ya. Bagaimana Mas? Ya, terima kasih Mbak Serdi. Jadi tim kita di Jawa Timur sudah mulai belajar ya. Jadi kita sudah belajar mengenai serangan virus kerdil ini. Kita butuh edukasi untuk sampaikan kepada petani. Jadi tidak hanya pas waktu ada reaksi baru kita aplikasi produk kita ya. Jadi kita mulai edukasi karena beberapa kali seperti di daerah Madiun ya, seperti kita kemarin di daerah juga di Kecamatan Barujo, seperti kayak di Sogo. Kita punya edukasi, di situ mulai di persemaian kita kasih demo dengan Stargate Granul. Di situ kita buktikan bahwa nanti yang setelah disemai ini kemudian kita tanam apakah masih muncul kerdilnya seperti apa. Nah di situ kita buktikan ternyata setelah pindah tanam di umur 20-30 tidak muncul virus kerdilnya Mbak Sherly. Jadi di situ petani bisa belajar benar, oh berarti benar namanya virus ini atau kerdil ini harus dikendalikan lebih awal mulai di persemaian. Begitu juga ternyata di pupukan kedua kita sampaikan juga dengan menggunakan tadi Stargate di pupukan kedua, virus kerdil hampanya pun juga bisa dikendalikan, bisa kita tekan, dan akhirnya petani bisa merasakan hasil panen yang benar-benar panen hasilnya yang luar biasa, harganya pun juga luar biasa Mbak Shirley. Itu tidak hanya di wilayah Madiun saja, tapi kita sampaikan juga seperti di Bojonegoro, kemudian di wilayah timur seperti Jombang, ataupun di daerah Lamongan, Banyuwangi, Jember seperti itu Mbak Shirley. Ya, jadi jangan khawatir, ataupun ada mungkin petani yang lain di daerah lain yang karena ini kita live streaming ya, teman petani-petani yang lain yang menonton, kalau memang terjadi kendala seperti ini bisa hubungi petugas kita, petugas FMC di wilayah masing-masing. Harapannya nanti akan bisa memberikan solusi pengawalan untuk tanaman padi Bapak Ibu petani semuanya. Itu Pak Jadi.
Ya, terima kasih Mas Lukman. Oke, Pak Woto, jadi mungkin saya yakin petani-petani di sini dan yang menonton saat ini ya Pak ya, di seluruh Indonesia juga ingin mengikuti jejak sukses Pak Woto ya. Dan tadi Pak Woto juga sudah menghimbau bahwa di wilayah yang sedang terkena virus kedi rumput ya Pak ya, bahwa harus menggunakan Stargate dari sejak awal ya Pak. Dan juga pemilihan benih tadi ya Pak ya. Siap. Seperti itu. Nah, mungkin Pak Woto bisa memberikan saran, ajakan ya Pak ya untuk petani-petani kita yang saat ini mungkin belum mencoba Stargate, tetapi justru Pak Woto sudah mengalami sendiri manfaatnya gitu. Silakan Pak. Siap. Jadi dengan menggunakan Stargate berlipat-lipat keuntungannya. Satu, aplikasinya lebih murah, lebih mudah. Yang kedua, di samping mampu mengendalikan wereng batang coklat, wereng hijau, dan mampu mengendalikan penggerek batangnya. Dan keunggulan yang paling nampak sekali, kalau panjenengan aplikasi pakai Stargate, sampai tua pun daun bendera akan tetap hijau. Saya tadi tanya ke petugasnya FMC, katanya di Stargate ada kandungan zinknya, apa benar apa enggak, saya kurang paham Pak Gus. Tetapi kalau jenengan aplikasinya dari pembenihan umur 30 sama umur 50 hari, jenengan umpamane arek ning warung ayu nggih tenang Pak. Nggih. Bapak, jadi karena apa? Di situ sudah ada penjaganya. Baik untuk wereng batang coklatnya dan penggereknya. Kalau sampai hari ini mitra-mitra saya, hanya saya anjurkan seperti itu. Jadi untuk mengendalikan penggerek batang dan wereng batang coklatnya dan wereng hijau, pakai saja Stargate untuk mengurangi kos biaya untuk pengendalian wereng dan penggerek batangnya. Jadi dengan begitu waktu kita lebih luang untuk keluarga karena di sawah sudah ada penjaganya. Si bintang nggih bikin tenang Pak Gus ya. Betul ya, sekali itu. Pak. Yap. Terima kasih Pak Woto, testimoninya sangat menginspirasi sekali, saya yakin untuk petani-petani jempolan kita. Oke, selanjutnya mungkin kita masuk ke bagi-bagi hadiah dulu, bapak-bapak di sini. Jadi siap-siap untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Balerjo Madiun. Saya mau kasih satu pertanyaan, kemudian nanti satu pertanyaan lagi untuk teman-teman yang nobar ya. Oke, kita mulai saja. Pertanyaannya nih, tadi sudah berulang kali disebutkan tadi oleh Pak Agus dan juga Pak Woto ya. Kapan sih waktu aplikasi terbaiknya Stargate 05GR agar tanaman terhindar dari virus kerdil rumput? Silakan. Yang belakang kata Pak Agus, coba teman-teman dari FMC boleh dibantu mikrofonnya ke belakang. Oke, nanti Bapak sebutkan namanya dan jawabannya ya Pak. Kapan waktu aplikasi terbaik Stargate 05GR? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gus. Nama saya Pak Eko. Aplikasi yang pertama mulai dari pembenihan sampai pupuk pertama yang bagusnya. Oke, itu jawaban Bapak. Oke? Ya. Siap, saya kasih Pak Agus. Bagaimana Pak Agus? Terima kasih Pak Eko. Ada 2 kali, baru tepat yang satu, yang kedua belum Pak. Oke, tapi yang pertama boleh ya Pak? Yang pertama boleh, Oke, jadi mulai dari persamaan betul. Ada satu lagi, betul. silakan. Di belakang ada, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marianto, tanggini Mbah Pono tadi Pak. Betul, tadi ya apa yang disampaikan Mas ini? Ya Mas Eko, aplikasi untuk Stargate granul itu pertama di pembenihan, kemudian yang kedua itu di pemupukan yang kedua di umur 30 atau 20 hari. Itu mungkin yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jawabannya tepat sekali.
Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Jadi tadi Bapak dilengkapi jawabannya ya yang benar di saat persemaian dan pemupukan kedua. Oke, terima kasih partisipasinya. Nanti teman-teman FNC boleh membagikan hadiahnya. Nah sekarang untuk teman-teman yang nobar, kita boleh kembali ke teman-teman nobar. Oke, saya punya satu pertanyaan. Silahkan seperti tadi saja skemanya ya. Oke, yang udah raise hand boleh ini dulu ya, kita turunkan dulu raise hand-nya biar kita mulai dari awal, teman-teman boleh dibantu, oke? Ya, pertanyaannya untuk yang nobar adalah di umur berapa atau fase apa kerdi rumput menyerang? Silakan. Langsung kru boleh dipilih saja, kayaknya pojok kiri tadi ya, atau yang kiri atas lah tadi sepertinya. Dari mana ini? Nah, yang sudah kita highlight di kamera, silakan. Di umur 30 hari. 30 hari? Jawabannya 30 hari ya, fase kerdi rumput menyerang Pak. Pak Agus? Ya, itu masuk dalam rentang umurnya Pak. Jadi memang kerdi rumput itu rata-rata di fase vegetatif di mana yang antara 20 sampai 30 harian. Ya, betul Pak. Oke, 20 sampai 30 hari. Terima kasih Pak jawabannya. Selamat. Tadi dari mana ya? Dari Sentral Sumatera ya? Dari Sentral Sumatera Pak. Oke. Kita sudah bagi-bagi hadiah hampir ke seluruh Indonesia. Ini Bapak Ibu siang hari ini terima kasih banyak untuk partisipasinya. Bapak Ibu kita akan masuk ke sesi yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Jadi nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini silakan dipersiapkan pertanyaannya untuk Pak Agus dan Mas Lukman di sini. Iya. Betul, atau mau berbagi pengalaman ya Pak? Mau tanya Pak Woto langsung. Mau tanya Pak Woto juga boleh langsung, mungkin kesuksesannya selama ini ya Pak Woto boleh nanti dibantu dijawab gitu, atau mau berbagi pengalaman seperti Mbak Pono tadi juga silahkan. Kemudian nanti mungkin dari teman-teman nobar ada yang mau bertanya dan juga yang di sosial media gitu ya. Nah kita akan kembali ke sesi ketiga setelah jeda dari video Stargate berikut ini. Oke, di sesi tanya jawab, Bapak Ibu silahkan mempersiapkan pertanyaannya. Mungkin kita mulai dari teman-teman di sini dulu ya, boleh. Pak ya, Bapak Ibu di sini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Monggo silakan langsung Pak. Ya terima kasih. Kembali lagi saya bertanya kepada Pak Agus. Stargate ini, aplikasi Stargate ini apa bisa untuk mengendalikan tanaman yang kena asam-asaman itu Pak, itu karena saat ini banyak sekali selain virus ini juga ada penyakit asam-asaman itu setelah tanaman tidak bisa, sudah ditanam tapi tidak bisa sehat gitu loh ya. Kira-kira Pak Agus tahu namanya asam-asaman itu ya? Bisa tahu nggak? Tahu Pak, tahu Pak. Ya. Apakah Stargate bisa untuk mengendalikan asam-asam ini? Terima kasih. Kita langsung jawab Pak. Ya, terima kasih Pak Jono. Nah, memang biasanya Mbah Pono ya. Jadi memang asam-asaman biasanya banyak menyerang daerah-daerah yang kadang airnya susah dibuang, menggenang. Apalagi ada musim hujan ini pasca banjir, kayak juga banyak di situ. Nah, biasanya dicirikan selain memang tadi pertumbuhannya juga terhambat, itu atau pertumbuhan terganggu, biasanya juga batas batang paling bawah dengan air itu biasanya juga warnanya hitam. Nah itu kebanyakan petani kan biasanya kan kalau cirinya ya rumusnya lah ya, kalau nggak modot itu dipupuk gitu. Nah biasanya dipupuk bukan tambah subur malah tambah ambles. Nah itu juga perlu dilihat dulu caranya adalah bahwa
dicabut tanaman, salah satu rumpun dicabut, kemudian dicuci, kita lihat akarnya dulu. Ya, kalau akarnya menuju merah sebagian dan hitam bahkan itu adalah sebenarnya sudah parah. Nah, itu dipastikan karena adalah pH tanah yang rendah, dan kalau pH tanah yang rendah udah pasti akan ada terjadi defisiensi nutrisi. Jadi nutrisinya sebetulnya ada, tapi tidak bisa diolah oleh mikroba yang ada di dalam tanah sehingga tidak siap atau tidak ready dikonsumsi di situ. Nah, itu sebetulnya itu. Nah, sementara Stargate itu adalah insektisida. Jadi memang tidak bisa digunakan asam-asaman karena itu lebih ke arah ke defisiensi mikro. Nah, kebetulan di produk kita ada salah satunya biasanya dominansi mikronya adalah di situ adalah zinc. Nah, kita ada zinc Zinatra di situ yang bisa diaplikasikan di situ sehingga dia bisa akan mengimprove defisiensi nutrisi tadi atau mensuplai dari kekurangan nutrisi tersebut sehingga tanaman bisa tumbuh normal. Jadi solusinya Mbak Pono bisa disemprot dengan zinc mungkin selang 3 hari 4 hari Zinatra ya, disemprot dengan Zinatra. Selang 3 hari 4 hari baru dipupuk, nanti akan kelihatan pertumbuhannya normal. Atau mau cara ngetesnya adalah setelah disemprot dengan Zinatra 2 hari 3 hari cabut lagi rumpun di sebelahnya, dicuci lagi. Adakah perubahan akar dari warna merah atau coklat itu menuju ke putih atau bahkan sudah putih? Seperti itu ya Pak Pono. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya lagi, saya punya harapan masalah produknya FMC. Harapan saya produk FMC jangan sampai kalah dengan produk yang lain gitu. Karena apa? Produk MC itu perusahaan yang sudah tua gitu. Jadi harapan saya produknya NMC itu jangan sampai ada yang mengungguli gitu. Dan yang kedua, petugas-petugas FMC harus selalu berdekatan kepada petani di semua wilayah. Karena apa? Karena sekarang ini produk-produk yang lain itu banyak sekali. Walaupun FMC produknya bagus, tapi kalau ada produk lain itu diiming-imingi atau diiming-iming sama produk lain, itu petani itu ikut yang produk yang lain. Maka dari itu kami sarankan petugas-petugas FMC harus saling mendekatan sama petani. Terima kasih. Terima kasih Pak Pono. Jadi terima kasih atas harapannya. Jadi memang betul bahwa FMC itu adalah perusahaan yang berbasis ilmu dan pengetahuan. Jadi tentunya kita akan terus berinovasi, akan melakukan banyak penelitian untuk menghasilkan produk-produk yang teknologinya modern. Tunggu tanggal mainnya, kita akan memberikan kejutan-kejutan yang bagus dan kami pastikan semua tim kami di lapangan pasti akan lebih dekat mendampingi para petani sehingga para petani langsung mendapatkan solusi atas permasalahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Pono untuk pertanyaannya juga dan juga komitmen FMC ya Pak Agus ya akan selalu memberikan produk-produk terbaik untuk petani-petani di Indonesia. Oke, mungkin dari Bapak Ibu di sini masih ada satu pertanyaan. Boleh satu lagi, silakan. Yang di belakang itu yang silakan. di belakang Bapak boleh dibantu teman FMC untuk mikrofonnya. Terima kasih atas waktunya. Langsung aja, sejak tadi saya mendengar Stargate granul dan pada saat ini saya beli Stargate yang cair. Nah, tadi mungkin untuk Stargate granul dosis dan aplikasinya sudah disampaikan dengan jelas. Cuman saya ingin tahu apakah Stargate cair ini sama dengan Stargate granul. Kemudian Stargate ini bisa mengendalikan, tadi disampaikan bisa mengendalikan hama penggerek batang. Kenapa saya milih yang cair? Karena tadi tertarik dengan pengendalian hama penggerek batang. Lah, penggerek batang itu kalau sudah di fase bunting, nanti kan munculnya belu. Nah, itu
Makanya kalau kita pakai Stargate granul, wah ini tenaganya kalau cari pasir ya harus berapa kilo. Makanya saya tadi milih yang Stargate cair. Pertanyaan saya, dosis untuk Stargate cair itu berapa dan apakah efektif untuk pengendalian hama penggerek batang? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaannya mungkin kali ini boleh Mas Lukman ya bantu menjawab. Agus, saya mau tanya seberapa lama Stargate granul itu racunnya berjalan? Oke, ada pertanyaan susulan ya tadi Pak ya. Kita jawab tadi yang ini dulu ya Pak ya. Nanti baru kita jawab yang satu lagi. Silakan Mas Lukman. Oke, terima kasih. Ini adalah yang tanya ini adalah kelompok tani yang aktif Pak, Mbak di Kecamatan Balojo. Tadi dari Mbah Pono, kemudian ada Pak Mar, ada Mas Eko. Saya rasa ini yang paling aktif lagi. Ini ada satu yang nggak tanya nih, Pak Wito ini. Biasanya harusnya tanya terus ini. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak. Sangat bagus sekali pertanyaannya. Jadi Stargate, jadi di FMC kita punya produk namanya Stargate ada 2 Pak. Cuma kita formulasinya dibagi. Yang Stargate cair itu isinya juga bahan aktifnya sama. Jadi clotianidin juga sama. Kemudian cuma formulasinya SC. Di mana kalau yang formulasi SC ini kita fokuskan untuk petani yang pengennya senengnya gendong tangki. Betul Pak ya? Dengan gendong tangki. Jadi karena kalau yang gendong tangki itu mungkin akan lebih cepat tersedia untuk di pertanaman. Jadi aplikasikannya pun juga bisa kalau memang serangannya sudah lebih tinggi, spray lah yang paling cepat Pak, seperti itu. Terus kemudian secara bahan aktif sama, cara kerja pun memang kalau secara sistemik akan lebih kuatan lagi kalau pakai yang Stargate granul Pak. Apabila bisa diaplikasikan dengan tabur, dia akan perlindungannya akan lebih lama lagi, lebih long lasting. Kemudian daya tahannya di tanaman pun akan lebih lama. Jadi makanya ada slogannya si bintang pingin tenang. Karena kalau ada pakai Stargate, kalau Pak Woto tadi bisa kita tinggal kemana Pak? Ke Warung Ayu Pak? Ke Warung Ayu, betul. Jadi kalau untuk sasarannya wereng, saya sarankan memang pakai Stargate Pak yang paling cocok. Tapi kalau Pak Mar pengennya ke penggerek batang yang mana sasarannya untuk mengendalikan yang sundep ataupun yang beluk, saya sarankan untuk bisa menggunakan namanya Prevaton Pro Pak. Itu akan lebih efektif, lebih maksimal untuk mengendalikan namanya penggerek batang yang beluk Pak. Kapan aplikasinya untuk mengendalikan yang beluk tadi? Secara umur padi yang rata-rata seperti Inpari 32, Ciherang, itu pas waktu fase bunting muda dan bunting tua Pak. Itu. Jadi bisa gunakan Prevaton Pro yang akan lebih baik untuk mengendalikan penggerek batang atau beluk tadi gitu. Tapi kalau Bapak pengennya untuk penggerek batang yang terjadi di fase vegetatif lebih awal akan lebih maksimal digunakan, perlindungannya lebih maksimal, gunakanlah Stargate granul mulai dari persemaian itu tadi Pak. Ya. Jadi penggunaan sudah oke, jangan lupa dosisnya juga dimaksimalkan Pak. Betul Pak ya? Karena ada juga Pak saya sudah pakai Stargate tapi kok masih kena. Ternyata dilihat dosisnya yang masih kurang alias kurang pas dan akhirnya hasilnya pun tidak bisa maksimal. Oke, berikutnya sudah sesuai Pak Mar pertanyaannya, apa lagi Pak? Dosisnya apa untuk Stargate? Oke, yang untuk Stargate yang SC cair. Pak, yang cair itu bisa diaplikasikan mulai dari umur 30. Jadi 30 bisa diaplikasikan Pak. Jadi penyemprotan di umur 30 untuk mencegah serangan datangnya warang-warang pertama yang biasanya datang 1 pasang, 2 pasang di situ yang kemungkinan akan bertahan di situ, kemudian akan beranak pinak di situ ya, dan akan jumlah yang terbanyak di umur 60 dan akhirnya terjadi kebakar itu Pak. Jadi bisa diaplikasikan kalau pengennya jenengan yang semprot Stargate SC cukup pakai sekitar 15 mili Pak. Atau kalau di kemasan pakai 1 tutup Pak, 1 tutup per tangki. Ya. Iya, atau kalau di per hektarnya sekitar 300 mili per hektar itu. Tapi jangan lupa Pak, Stargate-nya dikocok dulu karena formulasinya SC seperti biasa. SC itu kalau agak berhenti lama tetap akan ada endapan. Harapan kita sebelum menggunakan, sebelum dicampur, dikocok yang seru Pak. Kocoknya yang seru seperti biasa. Sering dikocok kan Pak? Ya, ngocoknya yang seru Pak. Itu. Cukup Pak Mar? Oke, berikutnya Pak Eko. Pak Eko pengennya seberapa lama? Pengennya yang lama atau sebentar Pak? Yang lama. Kalau di sawah pengennya yang lama. Kalau di rumah?
Yang lama juga? Alhamdulillah pengen yang lama. Betul Pak. Jadi ada beberapa kelebihan kenapa ada formulasi granul, ada formulasi SC. Menurut saya atau menurut guru saya Pak yang di sebelah sini. Jadi formulasi itu dibuat SC memang secara ketersediaan di tanaman akan lebih cepat Pak. Dan mungkin kalau formulasi SC ini akan lebih ramah lingkungan. Tapi dengan formulasi granul ini kelebihannya apa? Tadi Pak Agus sudah sampaikan dia akan lebih aman untuk musuh-musuh alami tadi Pak. Yaitu ya. Terus kemudian selain itu karena modelnya tabur granul dia akan tersedia di tanah itu akan lebih lama Pak. Nah, terus lamanya berapa Pak? Atau sampai 1 musim? Ya tidak lah. Kalau 1 musim nanti gimana ya? Jadi yang benar kemampuan dia bisa sampai 10 sampai 15 hari Pak bertahan di tanaman. Tapi dalam berarti sampai 15 hari itu bukan 15 hari bisa membunuh semua Pak ya. Dalam artian bisa mengendalikan tidak, tapi paling tidak sampai 10 hari lah dia bisa mengendalikan. Yang 15 hari dia akan bertahan saja di tanaman, butuh tambahan lagi. Setuju? Ya, jadi kalau Bapak pengennya yang sudah tidak kuat gendong tangki, Stargate granul ini ada yang cocok. Nggak kuat gendong tangki tapi di rumah sering gendong. Nah, itu gunakanlah Stargate granul Pak. Begitu Pak? Jadi cukup 10 sampai 15 hari Mas Eko bertahan di tanaman. Itu Pak. Ya, terima kasih Mas Lukman. Itu juga tadi ada pertanyaan dari sosial media ya di Facebook kita bahwa Stargate 05GR itu setelah disebar terserap oleh akar tanaman padi bertahan berapa hari? Berarti sesuai yang tadi disebutkan Mas Lukman, mungkin Pak Agus ada tambahan? Ya, sedikit menambahkan. Jadi memang proses translokasinya atau penyebaran dalam jaringan tanaman kalau Stargate granul itu kan secara perlahan granulasinya itu akan terkikis dan diserap oleh akar dan masuk ke jaringan tanaman. Kalau berbicara residu, nemplok bahan aktifnya lama banget, bisa lebih dari 25 hari bahkan 30 hari. Kalau bicara racunnya nemplok, tapi kan karena level racun yang bisa melindungi dari serangan hama kan ya maksimal di 10-15 hari dia akan turun. Nah kalau misalnya populasi tinggi ya nggak bakal juga nyampe ke arah situ karena serangan begitu tinggi. Nah sesuai dengan pertanyaannya bahwa sesuai dengan apa namanya kita sampaikan juga, kalau kita aplikasikan di pada fase persemaian udah dipastikan tadi apabila memang itu adalah waktu atau apa namanya di saat wereng menularkan virus ke rumput udah pasti vektornya terkendalikan di situ dan tentunya akan nempel dalam jaringan tanam itu bisa pindah tanam. Nah pindah tanam pun juga lumayan bisa cover sampai dengan 2 minggu, tetapi kembali lagi dengan levelnya ya Pak, kalau kandungan racunnya tetap nemplok, tapi kalau misalnya pas serangan tinggi pun ya jangan sampai 2 minggu, kalau misalnya pengamatan sudah ada serangan tinggi harus dilepaskan lebih awal atau disusulkan di situ. Demikian. Oke, terima kasih Pak Agus. Kita cek ke teman-teman yang ngobar ya Pak ya, mungkin ada yang ingin bertanya juga ke bapak-bapak di sini ya. Silakan kita cek ke teman-teman yang nobar. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Oke, ini ada yang raise hand, apakah ini ada yang bertanya? Ya, silakan Pak. Ya, halo, silakan dimulai. Kayaknya mikrofonnya belum di-unmute, boleh dibantu Mas? Sudah, ya mungkin agak mendekat ya, biar terdengar suaranya Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Lalu Sumardan. Alamat Desa Muncak Kopang, Kabupaten Lombok. Ya, silakan. Silakan Pak Lalu di Lombok Tengah. Kami di wilayah karena di wilayah kami sering menggunakan uradan. Jadi pertanyaan saya, apa kelebihan dan kelebihan keunggulan target ini dibandingkan uradan? Oke, baik. Terima kasih Pak Lalu dari Lombok Tengah ya. Jadi Pak ada menggunakan produk lain. Nah, keunggulan Stargate dibanding produk lain, silakan Pak. Ya, yang pertama yang jelas terlihat dari sisi kemasan Bapak bisa lihat secara bahan aktif kita berbeda.
Jadi bahan aktifnya adalah clothianidin yang dengan target sasarnya lebih broad spectrum, tapi kami terdaftar resmi untuk mengendalikan wereng batang coklat dan penggerek batang. Kemudian yang kedua adalah yang jelas-jelas sekali berbeda selain tadi bahan aktif adalah labelnya. Jadi kita terdaftar dengan label hijau, berarti artinya apa? Jauh lebih relatif aman terhadap lingkungan. Seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa kumbang atau serangga yang membantu atau sebagai sahabat petani, musuh alaminya hama, mulai dari kepik wirit tadi, laba-laba serangga, terus kemudian koksi tadi, terus kemudian juga tomcat. Nah, itu dipastikan tidak berbahaya atau tidak bisa. Pun demikian relatif aman terhadap aplikator. Memang kita sarankan setiap kali aplikasi atau mencampur dengan pupuk harus menggunakan sarung tangan. Kalaupun kebetulan terpapar, insya Allah dengan label hijau itu Stargate jauh lebih aman terhadap aplikator atau manusia yang mengaplikasikan atau bapak ibu semuanya yang mengaplikasikan di situ. Itu jadi Pak. Terus kemudian sasarannya kembali lagi adalah kita di persemaian dan kemudian kedua adalah di pemupukan kedua. Yang membedakan adalah bahan aktif dan target sasaran, kemudian adalah labelnya yang tentunya jauh lebih aman seperti itu. Terima kasih Pak Lalu di Lombok Tengah. Ya, semoga sudah menjawab Pak Lalu tadi jelas sekali ya perbedaannya. Dan kemudian kita mau ada masih beberapa tadi ya yang raise hand untuk bertanya supaya kita tidak terlalu lama ya Pak Agus ya, kita coba satu lagi. Silakan dari teman-teman yang nobar, silakan langsung di highlight saja yang mau bertanya. Ya Pak, ya Bu. Dari Majalengka ya. Bu. Dari Majalengka, silakan langsung. Iya Pak, silakan dari Majalengka. Halo, suaranya menghilang tadi. Sudah terdengar yang Majalengka? Ini Pak, ya. Apakah yang granul itu bisa diaplikasikan lewat persemaian perendaman benih ya, untuk mencegah Apakah bisa diaplikasikan dengan perendaman benih? Ya, terima kasih dari Majalengka ya, Pak. Silakan Pak Agus atau Mas Toman, silakan Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Ya, bahwa Stargate granul sesuai dengan formulasinya, bahwa granul itu adalah aplikasinya dengan cara tabur, karena cara kerjanya adalah dia akan sedikit demi sedikit terdegradasi oleh air, kemudian akan diserap oleh tanaman. Jadi kalau bila pertanyaannya bisakah direndam dengan benih, ya sangat-sangat tidak dianjurkan, tidak sesuai dengan formulasinya. Dan apabila Bapak Ibu semuanya pengen menggunakan aplikasi seed treatment atau perlindungan benih, kita ada seperti yang disampaikan Pak Woto tadi, kita ada Marsal 25DS. Jadi itu salah satu kelebihannya adalah apabila dicampur dengan benih, justru tidak perlu dipercikin dengan air pun, dia formulasi tersebut sudah otomatis nempel, lebih mudah seperti itu. Jadi salah satu kelebihan seed treatment FMC yaitu Marsal 25DS. Terima kasih Bapak yang ada di Majalengka. Oke, terima kasih. Mungkin saya mau tanya ke Pak Woto aja ya Pak ya. Mungkin tadi kan ada yang nanya aplikasinya bisa seperti ini enggak, tapi kan FMC ada rekomendasi ya Pak ya. Nah, pengalaman Pak Woto sendiri mengikuti rekomendasi dari produk gitu ya Pak, itu manfaatnya seperti apa Pak? Kalau aplikasi mulai di pembenihan, itu yang jelas risiko kena kerdil rumput, kerdil hampa itu sangat minim sekali. Kalau sesuai dengan dosis, ya dosis aturan, yang penting 20 kg benih, 1 bungkus Stargate. Jadi berarti 2 bungkus Stargate, jadi ketemunya 4 kilo. Jadi kalau itu sudah diimunisasi dari awal, insya Allah nanti tidak akan terjadi yang namanya kerdil rumput maupun kerdil hampa. Dan mungkin yang disebutkan tadi ada yang tungro itu istilahnya, itu akan aman dari kalau dari pembenihan. Yang kedua, untuk menambah keyakinan kita agar kita tenang dalam memelihara padi itu di umur 30 itu. 30 mampu mengendalikan penggerek batangnya,
dan werengnya. Apalagi yang disampaikan Pak Agus tadi, pada musim pancaroba seperti ini punya keyakinan pasti ini wereng akan tinggi populasinya. Dengan cuaca panas hujan, jadi penetasan telurnya akan lebih cepat. Itu. Ditambah lagi kalau pengen bonus di umur 50 ditambahi lagi di aplikasi lagi Stargate, itu akan mampu meningkatkan hasil. Karena apa? Daun belira tetap hijau. Walaupun itu fungsinya bukan fungisida, tapi punya efek samping yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih Pak Woto. Jadi pentingnya ya Pak ya mengikuti rekomendasi dosis ya Pak ya, tepat dosis dan juga waktu aplikasi. Terima kasih Pak Woto. Yang terakhir kita mau melihat dan menyapa teman-teman di sosial media ya Bapak-Bapak sekalian. Jadi kita ada akun dari Ratu Diran. Apakah pengaplikasian Stargate 05GR pada lahan pembenihan bersama pemupukan bisa bertahan dari serangan wereng sampai saat benih dicabut untuk pindah tanam 21 sampai 25 hari. Silakan Pak. Ya, sebenarnya ini sama dengan pertanyaan tadi sebelumnya, bahwa apabila diaplikasikan di persemaian seberapa lama residual efeknya atau daya tahannya di situ. Jadi ini melalui penelitian yang sudah cukup lama sebelum produk ini didaftarkan. Sebetulnya produk ini sudah mulai kami daftarkan adalah di tahun 2013 awal, dan baru kami luncurkan di tahun 2021, dan selama itulah kita melakukan penelitian, berarti kurang lebih sekitar 8 tahunan berjalan, dan ini memang sangat terbukti dan sangat efektif bahwa untuk mencegah atau pengendalian virus kerdil rumput yang disebabkan oleh wereng coklat atau pembawa virus yang dalam wereng coklat itu, paling tepat aplikasinya adalah di saat pemupukan di persemaian. Nah, itulah yang salah satu jawabannya. Jadi Stargate granul diaplikasikan di pemupukan di saat persemaian bisa mempunyai daya tahan lama, bisa melindungi sampai dengan pindah tanam. Seperti itu Mbak. Ya, oke, sudah terjawab. Terima kasih Pak Agus. Dan nampaknya masih ada pertanyaan, tapi waktu sudah yang menentukan ya Pak ya. Jadi Pak Agus, Mas Lukman, Pak Woto, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara kita. Jadi untuk Bapak Ibu petani yang masih ingin bertanya, yang ada di Balai Rejo Madiun bisa langsung ngobrol dengan petugas FMC yang ada di sini. Untuk teman-teman yang nobar bisa langsung menghubungi petugas FMC di lokasi Bapak Ibu, dan yang di sosial media silakan bisa chat saja langsung ke akun sosial media FMC Indonesia. Oke, jadi kita sudah mengupas tuntas tadi mengenai virus kerdil rumput dan bagaimana Stargate 05GR sebagai solusi yang tepat ya Bapak Ibu. Dan juga tadi kita menyaksikan dan mendengar langsung testimoni dari Pak Suwoto dan juga menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Jadi untuk mengakhiri Agritalk kita hari ini, mungkin saya minta closing statement. Mungkin dari Mas Lukman dulu sebagai teman petani ya Mas Lukmannya di daerah Jawa Timur yang juga mendampingi petani, komitmen dari FMC di wilayah Jawa Timur dan juga mungkin komitmen dari petugas FMC di seluruh Indonesia. Silakan Mas Lukman. Ya, terima kasih Mbak Sari. Jadi Bapak Ibu petani Indonesia jangan sungkan-sungkan, jangan takut-takut, atau mungkin apabila pengen mendapatkan pengawalan yang terbaik dari FMC, silahkan hubungi petugas kita yang ada di lapangan. Kita akan melakukan pengawalan bahwa dari mulai persemen ataupun sampai panen seperti itu. Harapannya dengan sesuainya harapan dari petani, harapan petani bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal, hasil harga yang bagus. Itu adalah juga doa dari kita semuanya. Jadi jangan lupa selalu gunakan Stargate mulai dari persemaian supaya terhindar dari serangan virus kerdil, dan juga di pemupukan kedua dengan menggunakan Stargate granul akan mendapatkan tanaman yang tidak terjadi serangan virus kerdil hampa. Panen Bapak petani semuanya akan terjadi dengan baik, hasilnya juga maksimal. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Lukman. Dan terakhir mungkin dari Pak Agus, silakan Pak, untuk closing statement kita di Agritalk hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Seperti yang di awal tadi kami sampaikan bahwa
mulainya musim hujan, mulainya musim tanam, mulainya disitulah mimpi petani untuk pengen berhasil di musim tanam ini. Kami hadir bersama dengan tim di lapangan untuk memastikan bahwa mimpi Bapak akan terwujud. Gunakan Stargate 0,5 GR di persemaian agar tanaman terbebas dari serangan kerdil rumput, dan dilanjutkan pada pemupukan kedua dengan dosis 36 kilo per hektar agar terhindar dari serangan warang, dan khususnya adalah serangan kedua yaitu virus kerdil hampa, sehingga mimpi Bapak Ibu semuanya terwujud. Dan tentunya Stargate 0,5 GR, si bintang bikin tenang. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Agus. Oke, Bapak Ibu petani jempolan FMC Indonesia, jangan pusing karena serangan warang dan virus kerdil rumput, karena ada si bintang Stargate 05 GR yang bikin tenang. Stargate 05 GR siap sikat tuntas wereng batang coklat dan padi terlindungi. Terima kasih untuk semua tim FMC Indonesia, Bapak-Bapak narasumber, Mas Lukman, Pak Agus, Pak Suwoto sebagai narasumber, Pak Jono tadi sebagai narasumber, dan juga semua petani jempolan di seluruh Indonesia yang telah mengikuti AgriTalks kita hari ini. Kita akan bertemu kembali di AgriTalks episode berikutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Salam petani jempolan, selamat siang dan sampai jumpa.